Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bahagia ikutin ke Elma itu ya? Iya, namanya Ibu bahagia. Iya, bahagia gitu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bahagia. Terima kasih ya sudah mau masuk di Elma tadi. Terima kasih Elma masukannya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, Ibu ingin ketua kelasnya untuk memimpin. Saya Bu Elma. Iya. Elma, silakan. Kepada teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Di sini ada yang tidak hadir, teman-temannya? Ada yang hadir. Novia, Sabina dia sakit perut. Iya, berarti dia izin apa sakit? Iya. Ada yang sakit, ada yang sudah sakitnya Bu. Sudah sakitnya. Oh, Ya maaf dia mah ya. Dia juga Dede Ibu. Oh Sumiati. Dede bolos. Mana Dede? Dede bolos. Ibu punya pesan buat kalian. Jika kalian tidak masuk besoknya atau bagaimana ada lain hal yang terjadi, kalian harus titip surat atau apa di teman kalian sehari sebelumnya agar kalian tidak meninggalkan apa di absen kalian ya, karena absen itu sangat penting untuk kebutuhan kalian di sini. Kalau sakitnya bisa Kan bisa orang tua minta tolong. Yang penting jangan sampai apa, karena apa itu sangat penting buat kalian. Karena karena kehadiran sangat penting buat kalian. Jadi apa itu tidak boleh sampai ada di absen kalian. Iya, Bu. Baiklah, masih pagi nih, kayaknya masih kurang semangat. Ini bagaimana kalau kita game sebentar? Gak apa-apa. Sebentar aja ya, jangan lama-lama. Nanti belajarnya nggak jadi. Ayo berdiri semua dulu Ibu, minta tolong. Ajari dulu ya. Iya. Pertama, kalian gini tangannya dulu. Kita baca. Ya, enggak kaku. Baiklah, silakan lihat Ibu, lihat Ibu ya. Pegang hidung. Harus cepat ya, jangan pegang hidung. Pegang hidung. Oh, iya. Harus cepat, quickly ya. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang pipi. Pegang leher. Pegang tangan temannya. Baiklah, kita lanjut sekali. Yang ini benar-benar ya. Tadi mau panasan aja. Lanjut. Udah siap? Siap, Bu. 1, 2, 3. Pegang pipi. Anakku, astaga. Pegang telinga. Telinga. Pegang tangan temennya. Tangan. Pegang kepala. Kepala. Ah, masih lama itu kan serius cepet. Pegang hidung. Pegang pundak. Nah, benar kan? Pegang gigi. Baiklah, kalau Bawa, Ibu. Ya, jangan sampai ke sekolah bawa Ada ini saya buku itu adalah senjata kalian. Perang misalnya. Sumpet, jangan sampai ke bawah. Biasanya nanti minjem-minjem baru kembaliin. Ya. Sekarang kita mulai masuk ke pembelajarannya. Di sini ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Pengertian gejala sosial, masalah sosial. Bukan. tentang pengertian globalisasi. Bukan. Masalah sosial, Kita masalah sosial. Oh, Tentang ada lagi? pengertian sosiologi, Ibu. Di sini Ibu akan kasih dulunya ya. Di sini kan kita akan mempelajari tentang ragam gejala sosial. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang macam-macam dan contoh-contoh gejala sosial ada di masyarakat. Sebelum kita mempelajari macam-macam gejala sosial dan contoh-contoh gejala sosial, pasti kalian gak mungkin macam-macam gejala sosial itu bisa terjadi tanpa ada titik-titik penyebab gejala sosial. Faktor. Ada tangan faktor. Benar sekali. Faktor penyebab gejala sosial. Itulah materi yang kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat?
baik dari faktor penyebab gejala sosial. Faktor internal, eksternal. Oh, Belum benar saya. Faktornya itu ya. Faktornya ada 2 sudah benar, tapi bukan itu dia. Kurang tepat di il. faktor luar, faktor dalam. Ada yang masih ingat? Faktor ekonomi. Baiklah, ibu beritahukan ya. Di sini faktor penyebab atau yang mempengaruhi gejala sosial itu ada 2, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Masih ada ingat kultural itu apa sekarang? Kehidupan masyarakat itu yang mempengaruhi seseorang itu melakukan suatu gejala Gejala sosial. sosial. Lalu faktor struktural ada yang masih ingat? Struktural. Struktur. Ya. Bagian. Adalah nilai-nilai struktural yang mempengaruhi masyarakat di dalamnya untuk berperilaku dan memunculkan suatu gejala sosial. Ingat ya, itu. Ingat Ibu. Terima kasih. Baiklah, di sini Ibu mempunyai beberapa pembelajaran nanti yang akan kita bahas di sini. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.3, yaitu di mana kita akan mempelajari tentang menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Ingat ya. Udah gitu tujuan pembelajarannya di mana? Yang pertama itu menentukan macam-macam gejala sosial, sekurang-kurangnya 3 macam gejala sosial ini benar. Yang kedua, menguraikan macam-macam gejala sosial, sekurang-kurangnya juga 3 dengan benar. Semoga anak-anak bisa ya. Dimana yang indikatornya itu pencapaian yang ingin kita capai pada pelajaran pagi hari ini ada menentukan macam-macam gejala sosial, juga menguraikan contoh-contoh gejala sosial. Duanya ini saling berkaitan. Dan oh ya, Ibu lupa faktor apa hubungannya faktor penyebab gejala sosial dengan macam-macam gejala sosial serta contohnya? Dimana nanti faktor kultural ini akan melahirkan benar sekali. Dimana yang pertama Ibu akan mengorganisasikan kalian untuk belajar. Lalu kedua, Ibu akan mengorientasikan kalian pada suatu masalah. Di sini masalahnya nggak berbelit-belit. Yang ketiga, membimbing kalian untuk melakukan penyelidikan di dalam kelompok kalian. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana kalian akan menyampaikan di depan nanti dan menyajikan hasil karya kalian. Kalian sudah bawa kan kertas buffalo warna-warni, juga gunting sama lem yang udah Ibu sini bawa? Guntingnya jangan dipakai main-main ya, itu benda tajam, disimpan dulu nanti dikeluarkan. Lalu yang kelima, yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Mungkin ada yang belum mengerti di sini? Sudah paham? Apa maksudnya itu? Yang mana Sarah? Yang poin kedua itu Bu. Yang poin kedua, mengorientasikan pasti tadi terhadap masalah. Nanti di sini Ibu akan berikan kalian suatu lembar kerja. Di sana kalian akan jawab. Nanti Ibu akan membantu kalian, membimbing kalian untuk menjawab. Oh iya. Kalian bisa cari di sumber-sumber belajar. Tadi kan Ibu sudah sudah bawa LKPD. Ya Ibu. Ya. Sudah paham ya? Terus sekali. Di sini. Tunggu sebentar. Jadi kedengeran ya suaranya. Coba Ibu besar dulu suaranya ya. Sudah letak suaranya. Mungkin ini ada yang bisa bantu Ibu. Udah 100% ternyata anak-anak. Dengar kok Ibu, lihat gambarnya aja dapat. Bentar ya. Video ini berkaitan dengan pelajaran kita pada kelas. Sudah selesai. Dari yang video tadi kalian sudah saksikan, apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Anak-anak itu bisa seperti itu. Dan di dalam video ini adalah salah satu gejala sosial yang ada di sekitar kita. Kenakalan remaja. Siapa lagi? Siapa lagi bisa menyimpulkan? Bebas, bukan. Termasuk di dalamnya pergaulan bebas, tetapi bukan pergaulan bebas yang sana. Ada Ibu. Muli. Jadi yang pertama sebelum diputar itu ada judulnya di sana.
Bisa anak-anak lihat? Remaja gagal di mana? Remaja gagal ini? Iya. Bidangnya? Iya, Bidangnya. kan Sosial. itu masalah remaja. Ingat-ingat ya, berarti tadi sudah benar ada remaja gagal, ada kenakalan remaja, ada pukulan bebas termasuk di dalamnya. Tetapi yang lebih tepatnya itu adalah masalah remaja. Baiklah, untuk pembelajaran pagi hari ini kita membuka kelompok masing-masing. Di sini ibu akan membagikan kalian. Ini ada materi. Ini untuk kelompok 1. Nanti kita akan bagi bagi kelompok ya. Untuk kelompok di sana tidak tolong Ibu ingin kamu berbagi, Bu. Berarti 5 orang ya. Hitung 1 sampai 5 mulai dari belakang aja. Sally? 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. Yes. Baiklah, ibu minta tolong untuk kalian berkumpul sesuai dengan teman kelompok kalian. Ya, mulai membagikan di sini ada lembar kerja. Ini ibu bagikan dulu Ya, Ibu. dan ibu apain. Nanti ibu berikan petunjuk cara pengerjaannya. Ini kelompok 2. Lembar kerjanya sayang. Ini lembar kerjanya. Di sini ibu ingin kalian menjawab berdasarkan pemahaman kalian dari video yang sudah disaksikan, dari PPT yang sudah ditampilkan, dari sumber-sumber belajar yang sudah ibu berikan. Di sini kalian bakal menjawab dari gambar-gambar tersebut. Lalu gambar-gambar tersebut sudah kalian jawab, kalian gunting, kalian tempel di kertas buffalo yang warna-warni tersebut. Mohon kelompok 3 untuk menyimak ibu. Ya, Bu. Kelompok 3 ini dia. Ya. Ya, Ibu. 3 orang 5 ini. Iya. Nanti setelah kalian tempel sama gambar sama jawabannya dengan rapi, itu nanti kalian masing-masing perwakilan akan maju untuk menyampaikan hasil dari karya kaliannya. Dibuat sekreatif mungkin ya. Dijawab, digunting, ditempel ya. Bu, untuk deskripsinya ditulis di kertas atau nggak usah? Ditulis di kertas nanti kalian gunting lah. Di sini bisa langsung dijawab di belakangnya. Maksudnya untuk narasi. Oh, narasinya bisa pakai kertas lain. Ini bisa juga langsung kalian tempel di sini, kalian tinggal jawab ya. Paham, Ibu. Buat kreatif mungkin ya, nanti yang paling kreatif, paling lucu, paling imut ibu berikan hadiah. Hadiah berupa apresiasi ya. Semua bakal dapat apresiasi. Nanti gambar-gambarnya yang diurutin jangan sampai aneh ya, sama ya. Ibu, kelompok 1 dan Kelompok 3 sudah, Bu. Ya kan ini setelah kalian jawab,
dimana hukum itu teman-teman dia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dimana bagi masyarakat kecil hukum itu sangat tegas, tetapi bagi orang-orang yang punya kepentingan, yang punya banyak uang, hukum itu tumpul sekali ya. Selanjutnya adalah fenomena globalisasi sebagai gejala dari perubahan teknologi dan tradisional hukum modern. Jadi di sini teman-teman kami mengambil gambar bahwa ini adalah seorang ibu yang bercerita, yang menceritakan suatu story ke anak-anak sudah jarang sekali. Sekarang sudah diganti dengan anak-anak bermain laptop, bermain HP maupun gadget. Di sini kita lihat bahwa sudah terjadi pergeseran budaya akibat adanya teknologi yang semakin berkembang dengan besar. Itulah bagus sekali pemaparan dari kelompok 2. Anak-anak ada menempel gambar yang sama, tetapi mungkin pendapatnya berbeda, atau ada urutannya yang berbeda. Silakan Ibu berikan kesempatan. Hai Bu. Ya baik, Sarah dari kelompok 1, silakan. Ini Bu, saya ada yang sama gambarnya Ibu yang di Malioboro itu. Ya. Nah ini kan gejala sosial di bidang ekonomi, tapi kok nggak kelihatan gitu. Maksudnya bisa nggak sih jelasin yang lebih ekonominya itu gimana? Bebas bisa tuh. Ya, di sini ekonominya di mana? Bahwa di sini dia itu pengamen. Dia itu membawakan lagu-lagu, dan juga di sini ada kereta, ada delman ya, delman. Kalau delman ini merupakan dia itu sebagai pengamen dan penari delman. Kenapa dihubungkan dengan pengangguran? Karena di sini biasanya orang-orang yang sebenarnya pengamen itu bukan pengangguran ya teman-teman, akan tetapi biasanya orang yang tidak punya pekerjaan itu di kota-kota besar ujung-ujungnya akan bekerja sebagai pengamen. Biasanya masih. Oh iya, paham saya Ibu. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan duduk kembali. Di sini ada fenomena sosial Perlihatkan kepada temannya. yang dimana di sini salah satu terorisnya mempengaruhi sebuah kelompok. Selanjutnya yang nomor 2 ini gejala sosial di bidang kemiskinan, yaitu ketidakmampuan seorang dalam mensejahterakan hidupnya, yang dimana itu ada bekerja, tarif BBM yang naik, tarif listrik yang naik, tarif air yang naik, jadi menyebabkan mereka semakin tertindas. Itu suka bunuh, jadi dia kayak anti Islam gitu, jadi terpengaruh, jadi apa Islam itu diperakaruh itu. Nah, Baiklah Ibu tengahi ya. Di sini untuk dari gambar ini adalah di mana si teroris itu hanya ingin membuat kita mengalami perpecahan, bukan terjadi apa-apa selain itu. Hanya ingin mempengaruhi kita agar kita pecah, tetapi tentu saja kita tidak akan pernah pecah karena kita dilindungi oleh Pancasila dan juga dasar negara kita. Itulah itu Ibu tengahi biar tidak ada perdebatan. Bagaimana kelompok 3? Sudah jelas? Jelas ya. Baiklah, terima kasih buat kelompok 1, silakan kelompok 3. Semuanya sudah bagus semua. Semuanya sudah bagus semua di sini ya. Ibu apresiasi karena kalian benar-benar kreatif dalam mengerjakannya. Juga tepat waktu. Ibu suka sekali. Baiklah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ada yang mau menyimpulkan kita belajar tentang apa? Contoh gejala sosial. Ada yang menyimpulkan dari awal tadi sampai sekarang. saya Ibu. Ya baik, Sarah. Macam-macam gejala sosial. Yang pertama itu di bidang ekonomi, misalnya terjadi pengangguran, kemiskinan yang semakin meningkat, dan ketimpangan dalam pekerjaan. Terus dalam budaya misalnya masuknya budaya-budaya barat, terus tenggelamnya budaya-budaya lokal, terus lingkungan alam, penggunaan lingkungan alam yang berlebihan. Di psikologis itu gangguan kejiwaan, itu Nah, misalnya sekali. itu misalnya seorang caleg yang tidak menang terjadinya gangguan kejiwaan kan Ibu. Terus contoh gejala sosial tadi sudah saya jelasin. Ya. Ada anak-anak yang lain ada yang menyimpulkan lagi? Mungkin ada yang berbeda dengan Sarah? Sama? Oh. Baiklah,
adalah untuk biar lengkapnya, di mana macam-macam gejala sosial itu yang pertama adalah ekonomi, di bidang ekonomi, di mana tadi adalah macam-macam gejala sosial yang mempengaruhi bidang kesejahteraan dari manusia itu sendiri sehingga menimbulkan suatu gejala sosial, yaitu contohnya adalah kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Lalu di situ ada budaya, di mana budaya itu seperti tadi, remaja yang gagal itu karena nilai luhurnya tidak ada, itu termasuk juga itu menjadi contoh-contoh gejala sosial. Lalu ada lingkungan alam, di mana lingkungan alam itu seperti pengaruh alam sehingga menimbulkan penyakit menular. Penyakit menular itu bisa menimbulkan suatu keresahan dan menjadi suatu gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu yang terakhir ada psikologis yang sudah dijelaskan tadi oleh Sarah, sehingga kalian bisa lebih mencapai apa yang kalian capai ya. Sehingga selesai belajar ini mulai sebentar. Nah, untuk rencana berikutnya kita akan mempelajari apa sehabis ini? Ada yang tahu? Masih tentang ragam gejala sosial. Oh, baiklah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang dampak gejala sosial. Nah, setelah dampak itu biasanya apa yang harus kita lakukan? Solusi. Berarti setelah dampak gejala sosial, yaitu yang kita pelajari selanjutnya adalah cara mengatasi gejala sosial. Ada 2 indikator ya. Simak baik-baik, lalu kalian bisa baca di LKPD kalian tentang materi selanjutnya tersebut. Ada sudah diberikan ya? Ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, semuanya sudah jelas ya? Baiklah, Ibu ingin mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca doa agar apa yang sudah kita baca pada pagi hari ini memberikan suatu makna yang berarti buat belajar kalian dan kalian bisa masih berguna nanti untuk kedepannya ya. Ya, Ibu ingin lihat? Ya, Bu ingin doa untuk menutup belajar kita pada pagi hari. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih ya, Nana sudah. Terima kasih ya, Nana saya sih. Kok Ustaz sudah mau keluar main aja. keluar main. Baiklah, Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nana, sampai jumpa.